tabaraka wa ta'ala ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Warhamna warhamhuma waj'al al-jannata maswahuma wa rahmahuma. Allahumma ansurna nasraddin wal mujahidin fi sabilillah. Allahumma sallimhum wa sallimil habaib wal ulama warasatil anbiya fi hadzal baladil Indonesia wa ahlik man zalamahum falakan sari'an azila wansurna wansuril muslimina ammatan fa innaka khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al mab'usu ila jamil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu bi sabilillah bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa habidakumullah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa 'alal islam wa'alul khaira wajtanibul asam. Fa ija quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan pertolongan Allah dan dengan nikmat dari Allah kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada hari ini di mana seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia dengan berbeda warna kulit dan bahasa, mereka sedang berada di kota Mina untuk jamarot, untuk melontar jumrah. Lalu kemudian mereka menyembelih hewan dam dan menyembelih hewan kurban. Pada hari ini seluruh umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha, di mana pada tahun ini terdapat dua versi. Sebahagian saudara kita ada yang melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini, hari Rabu. Juga sebahagian lagi ada yang melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Kamis. Bahkan konon katanya ada yang melaksanakan nanti pada hari Jumat. Akan tetapi perbedaan seperti ini janganlah dijadikan sababiah untuk terjadi perpecahan di antara umat Islam. Tetap kita sebagai umat Islam wajib menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Karena memang ada pihak-pihak dalam tanda kutip musuh-musuh Islam ingin memecah belah umat Islam. Namun kita tetap umat Islam harus bersatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kenapa di Masjid Al-Amin ini diselenggarakan sholat Idul Adha pada hari ini? Karena dasarnya adalah berdasarkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, al-hajju arafatun. Ibadah haji itu adalah melaksanakan wukuf di padang Arafah.
dan wukuf di padang Arafah sudah ada ketentuan dari hukum agama, dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kemarin hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 seluruh jamaah haji mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka secara otomatis hari ini sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Dan hari ini jemaah haji sedang berada di kota Mina untuk melontar jumrah, menyembelih hewan dam dan menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Tiada amalan anak Adam pada hari raya Idul Adha, pada hari raya Adha yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, melainkan mengalirkan darah hewan kurban. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, ma amalu ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal anak Adam pada hari raya Adha atau pada hari raya kurban yang lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah, melainkan mengalirkan darah hewan kurban. Artinya amalan yang paling afdol untuk kita laksanakan di hari raya kurban adalah berkurban di jalan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar juz 30 ayat yang kedua. Dalam ayat tersebut dengan sangat jelas Allah telah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada umat Islam yang akan berkurban agar hendaknya berkurban dengan hewan yang sangat besar, dengan hewan yang sempurna, yang tiada bercacat. Karena apabila kita berkurban dengan hewan yang cacat, seperti matanya picak, atau telinganya cuma sebelah, atau kakinya pincang, maka kurbannya tidak sah menurut hukum agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Kata Rasulullah, besarkanlah hewan kurbanmu, supaya hewan kurban yang akan kita kurbankan itu banyak dagingnya. Tentu kalau hewan kurban yang akan kita kurbankan besar dan harganya mahal, banyak dagingnya, tentu akan lebih banyak para fakir miskin menerima daging hewan kurban tersebut. Maka dalam hadis ini beliau memerintahkan, azimu duhayakum, besarkanlah hewan kurbanmu, fa innaha ala sirati matoyakum, karena sesungguhnya hewan kurban itu kelak akan menjadi kendaraanmu melintas di atas sirat, yaitu di atas jembatan gawat darurat yang ada di alam akhirat, di mana jembatan gawat darurat tersebut adalah menuju ke sorga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar menyala-nyala, yang apabila manusia jatuh ketika melintas di atas sirat, maka jatuhlah ia ke dalam kobaran api neraka. Akan tetapi orang-orang yang sudah berkurban, ia akan melintas di atas sirat dengan hewan kurbannya, melintas secepat kilat dan sampai ke dalam sorga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka oleh karenanya apabila kita mempunyai kelebihan harta, mempunyai kelebihan uang, maka kita hendaklah jangan sayang-sayang untuk berkurban, berbagi kepada fakir miskin di hari raya Idul Adha, di mana maksud dan tujuan berkurban adalah untuk menggembirakan para fakir miskin di hari raya Idul Adha, supaya mereka hatinya gembira sebagaimana mereka digembirakan pada hari raya Idul Fitri dengan cara diberi zakat fitrah atau zakat harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bahkan dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda,
ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunajji sahibaha min sarid dunya wal akhirah. Kata beliau dalam hadis ini, ingatlah bahwasanya berkurban di hari raya Adha itu adalah merupakan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat, dari malapetaka dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Ibnu Majah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa umat Islam yang sudah mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan harta, mempunyai kelebihan uang, akan tetapi ia tidak mau berkurban di hari raya kurban, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat sholat kami. Demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya beliau memerintahkan kepada istri beliau yang bernama Siti Aisyah, ya Aisyah, qaddimi udhiyataki wasidiha fa inna laki bi awali qatratin taqturu min dami alal ardi ayaghfiru lakillahu ta'ala ma salafa min dzunubiki. Faqalat Aisyah, alana khosatan amlil mu'minina ammah. Qala sallallahu alaihi wasallam, balana khosa walil mu'minina ammah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, berikanlah hewan kurbanmu kepadaku dan saksikanlah penyembelihannya, karena sesungguhnya tetesan pertama yang mengalir dari darah hewan kurban yang disembelih di atas tanah menetes, maka itu menjadi sababiah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, alana khosso amlil mu'mina ammah, apakah karunia ini khusus untuk kita keluarga Nabi atau untuk orang-orang mukmin pada umumnya? Kemudian Rasulullah menjawab, balana khosso walil mu'minina ammah, karunia ini akan diberikan oleh Allah untuk kita juga untuk seluruh orang-orang yang beriman yang berkurban di hari raya kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya asal mula perintah berkurban adalah berangkat dari perintah Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, di mana Nabi Ibrahim mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah sampai-sampai rela mengorbankan anaknya untuk disembelih sebagai bukti cintanya kepada Allah. Artinya Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah ketimbang mencintai anaknya. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah ketimbang mencintai harta bendanya. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah ketimbang mencintai keluarganya. Buktinya Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, di mana menurut riwayat saat itu Ismail sedang berusia 7 tahun, dan menurut riwayat lainnya sedang berusia 12 tahun. Sedang lucu-lucunya datang perintah dari Allah agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sebagai kurban, dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim di hatinya hanya ada cinta kepada Allah. Oleh karena itu, jadikanlah suri tauladan dari sosok Nabi Ibrahim agar kita benar-benar mencintai Allah melebihi segalanya, melebihi kecintaan kita kepada harta benda kita, melebihi kecintaan kita kepada anak cucu kita, melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita, dan melebihi kecintaan kita kepada pekerjaan kita. Maka yuk kita buktikan keimanan kita kepada Allah dengan sholat 5 waktu, dan yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan berkurban di jalan Allah. Sholat 5 waktu adalah ibadah mahdoh, ibadah yang kita lakukan secara langsung kepada Allah yang bersifat pribadi. Akan tetapi Islam tidak hanya mengajarkan sholat, melainkan juga Islam mengajarkan kepada umatnya agar beribadah sosial, yaitu dengan cara berkurban, berbagi kepada para fakir miskin di hari raya kurban untuk menggembirakan mereka. Karena sholat yang kita kerjakan belum tentu dapat menyenangkan Allah, tahajud yang kita lakukan belum dapat menyenangkan Allah. Akan tetapi ketika kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kekurangan, dalam kemiskinan, dalam kefakiran, itulah yang membuat Allah senang kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semuanya yang melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini, ibadah kita yaitu puasa dari semenjak tanggal 1 Haji termasuk kemarin puasa Tarwiyah dan Arafah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan bagi jamaah yang berkurban pada hari ini dan 3 hari sesudahnya, yaitu hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Mudah-mudahan semua kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan pula saudara-saudara kita umat Islam, muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah haji dari berbagai belahan dunia tahun ini. Mudah-mudahan ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing dengan membawa predikat haji yang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada lagi pembalasan dari Allah kecuali ia oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.